Alice in Borderland episode 3. Setelah permainan kejar-kejaran selesai, Arisu merenunginya karena merasa bersalah telah membunuh. Sebelum pergi, Usagi mengatakan beberapa kata untuk menyemangati Arisu. Sedangkan Chishia menemukan sesuatu dari kantong penjaga. Pagi harinya, Shibuki menyadari hari ini adalah hari terakhir visanya habis. Oleh karena itu, dia harus segera bermain game lagi. Bagaimanapun, dia harus kembali ke kehidupan asli. Bertahun-tahun dia kerja keras, bahkan sampai tidur dengan atasannya demi dipromosikan. Setelah dipromosikan malah terjebak di dunia game. Karube dan Arisu sudah kembali. Karube menyarankan untuk pergi ke pantai sesuai pesan dari radio itu. Tapi karena Shibuki dan Chota pisahnya habis hari ini, mau gak mau harus main game dulu untuk memperpanjang. Arisu sebenarnya tidak mau main lagi, karena masih trauma sama permainan sebelumnya. Malam harinya mereka berangkat ke tempat permainan. Kondisi Chota yang buruk membuat mereka setuju untuk tetap bersatu. Hal ini memang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Permainan itu dilakukan di sebuah kebun. Terdapat 2 meja putih yang berisi peralatan untuk bermain. Ada HP dan kacamata. Permainan pun segera dimulai. Kacamata itu dengan canggihnya merekat pada wajah mereka. Terdapat kalung yang sama seperti yang dikenakan oleh penjaga di permainan kejar-kejaran. Permainan ini berlevel 7 hati, di mana sudah kita ketahui permainan yang melibatkan pengkhianatan. Syarat permainan ini adalah bermain petak umpet, di mana terdapat 1 serigala dan sisanya domba. Serigala akan menang di akhir permainan. Batas waktu 15 menit, dan kalung yang di leher akan meledak. Itu artinya permainan ini hanya ada 1 orang yang bertahan dan 3 orang mati. Permainan pun dimulai. Chota yang menjadi serigala. Chota yang tidak mau melanjutkan permainan mencoba membuka kalung itu dengan paksa, tapi diingatkan oleh Arisu bahwa itu bisa meledak. Tiba-tiba, serigala berpindah kepada Arisu, lalu berpindah lagi kepada Karube. Ternyata peran serigala bisa berpindah setiap bertatapan. Jadi bisa diartikan, yang harus sebenarnya bersembunyi adalah serigala agar tidak ada yang merebut peran itu. Shibuki yang baru saja mendapat peran serigala langsung kabur dan bersembunyi. Karube mengejarnya dan mencari persembunyian Shibuki. Terjadi pertarungan di antara mereka, sampai akhirnya Karube mendapatkan peran serigala. Chota hanya bisa menangis mendengarkan pertarungan itu. Tiba-tiba Arisu datang. Karube yang tidak sengaja menatapnya, peran serigala itu pindah ke Arisu. Arisu mencoba menenangkan mereka agar bekerja sama untuk memikirkan solusi. Tapi karena permainan hati, Shibuki dan Karube mengajar Arisu. Sedangkan Chota tetap menangis dan berdoa. Arisu keperangkap di antara Shibuki dan Karube. Dia tidak bisa kabur kemana-mana lagi. Tapi Arisu memohon agar mereka bisa mencari solusi bersama. Menurut Shibuki, itu terlalu naif, sehingga ia ingin menghajar Arisu. Tapi tiba-tiba Shibuki dihadang oleh Chota. Chota menyekap Shibuki, sementara Arisu kabur dan bersembunyi, memikirkan bagaimana cara melepaskan kalung itu. Udah berbagai alat tapi tetap tidak bisa. Sampai akhirnya dia menggunakan tang, tapi dia teringat dengan ledakan kalung si penjaga. Akhirnya tidak jadi melakukan itu. Arisu terus aja meminta maaf kepada sahabatnya. Karube masih mencari Arisu sambil menahan rasa sakit karena luka di perutnya. Arisu pun flashback ke masa lalu, di mana persahabatan mereka sangatlah menyenangkan. Arisu yang selalu diremehkan oleh ayahnya, tapi selalu ada Karube dan Chota yang menghiburnya. Sedangkan Karube yang sudah kehilangan banyak darah, sudah tidak sanggup lagi untuk mencari Arisu. Dia juga flashback di mana dia ingin melamar pacarnya Mia, tapi ketunda karena harus menemani kedua sahabatnya yaitu Arisu dan Chota. Karena flashback, Arisu memutuskan keluar dari permainan. Karena untuk apa dia bertahan, sedangkan sahabatnya harus mati. Sisa waktu 3 menit. Kini Arisu yang mencari keberadaan Chota dan Karube.
memohon kepadanya untuk mengambil peran serigala darinya. Tapi Karube diam aja, begitupun dengan Chota. Chota menyekap Shibuki karena beralasan jika ia ingin mati bersama Shibuki. Ia sudah menyayangi Shibuki sejak berhubungan intim kemarin. Shibuki pun akhirnya memahaminya. Di akhir, mereka menceritakan hal yang menyenangkan di masa lalu. Dan Chota berkata, Arisu harus hidup untuk kami. Dengan detik terakhir tersisa, Arisu bertemu dengan Karube, namun dia kehabisan waktu. Kalungnya pun meledak. Dan Karube meninggal di hadapan Arisu. Walaupun kita tidak langsung melihat ini, darah berceceran menandakan Chota dan Shibuki telah berakhir dengan cara mengerikan juga. Film pun bersambung.